Akhirnya aku ditidurin, aku masih sadar dan melihat teman-temanku lagi doain. Kulihat kecil-kecil mukanya, dan suaranya kayak jauh gitu. Aku bingung aku kenapa. Temenku pas di bawah cerita. Ini pendakian tahun 2018 lah kurang lebih. Saya bersama teman-teman sekitar 30 orang, open trip gitu. Kita naik via Putri. Dari awal kita semua gak pernah ngerasain apa-apa. Biasa-biasa aja kayak orang mau wisata gitu. Memang keadaan di bulan atau hari itu lagi banyaknya orang naik gunung. Karena itu hari libur sekitar 2000 orang lah. Biasanya dari base camp bawah ke Surya Kencana itu 4 sampai dengan 5 jam. Tapi kita dari jam 7 pagi sampai Surya Kencana itu maghrib. Surya Kencana itu kan pusat air. Sampai puncak kan kabut ya. Turun jam 2 siang supaya agak longgar gitu. Kita sampai pos 4 akhirnya rombongan terakhir kan. Pas di pos 4 ada wanita itu bernama Jia. Dia jatuh dan ternyata dia ditinggal bertiga. Padahal dia bersebelas. Dan 8 orang itu turun duluan. Dia ditinggalin. Dan temen cowoknya ini gak bawa P3K lagi. Akhirnya Jia kita bantu. Memang badannya agak besar, lumayan berat juga sih. Karena kita keadaan gak bawa tanduk kita udah dibawa ke bawah. Kita di sini bikin tanduk darurat. Pas dinaikin sama si Zia ini, ternyata jebol. Dan terpaksa temenku yang gendong dia. Memang Zia ini tuh badannya agak besar ya. Jadi satu gendong Zia, yang satu turun ke bawah untuk manggil teman-temannya. Itu sekitar jam 3-an lah. Sampai pos 3, tadinya cuaca bagus kok. Tiba-tiba langit menjadi gelap dan terjadi hujan deras serta badai gitu. Akhirnya kita kecapean dan duduk istirahat di pohon besar tumbang tuh. Kita pikir kan cuma hujan, ternyata hujan badai, petir dan air dari atas turun ke bawah semua. Kita pakai playseat buat 15 orang dan udah panik. Playseat itu kan maksimal 5 orang ya, ini kita pakai buat 15 orang. Tambah Zia jadi 17 orang lah. Kita terjebak lumayan lama, kurang lebih 5 jam lah. Sampai maghrib pokoknya di situ. Tadinya Zia biasa aja, kita bisa komunikasi, tiba-tiba berubah, mukanya pucat. Matanya udah serem gitu, putih semua. Dan itu posisinya Zia di pohon tumbang itu. Saya kebetulan di posisi tengah. Zia di kanan, teman saya di kiri. Saya masih bisa tanya-tanya Zia dan menghibur biar gak tegang. Sampai aku tanya-tanya tinggal di mana, sama siapa, berapa orang. Tiba-tiba pas azan kedengeran, azan dari HP ya. Pas dia nangis, kupikir dia kesakitan. Habis nangis dia ketawa, makin panik dong kita. Kita semua akhirnya nenangin dia. Dan temanku ada yang bisa buat ngobatin. Ditanya, kenapa ngikutin? Ternyata dia ketempelan lah sama penunggu di sana. Gak lama dia sadar, kita ngobrol lagi. Ku tawarin permen, puding, pokoknya yang bisa dia makan lah. Ketika aku lagi ngobrol sama Zia, ternyata temanku nangis juga. Ketawa juga, sama persis kayak Zia sebelumnya. Ternyata dia pindah, kita lagi fokus sama teman saya. Dan Zia pun ikut juga. Di sini gue coba untuk gak mau nyusahin teman dan gue harus kuat. Aku pun gak mikirin barang, karena emang kondisinya seperti ini. Karena memang air dari atas turun deras. Ada yang ngaji supaya kita tenang dan gak kenapa-napa. Hanya disapa-sapa saja supaya kita lebih hati-hati lagi. Ini kita gak bisa lama-lama di sini dan harus turun. Itu gue bilang kayak gitu. Jam 8 malam kita akhirnya turun. Sebelum kita turun ada 2 polisi gunung, istilahnya kayak penjaga gunungnya lah gitu. Ternyata teman Zia lapor kalau ada temennya si Zia ini cedera di atas atau patah kakinya. Tiba-tiba dia maki-maki kita tanpa kita sebelum memberikan penjelasan. Penjaga gunung ini udah maki-maki kita. Kenapa bikin tenda darurat di trek? Kita udah jelasin, dia malah tetap gak boleh. Katanya melanggar aturan. Dia di atas namun turun lagi ke bawah. Kita mau jelasin namun dia udah nyolot duluan. Akhirnya polisi gunung bawa si Zia turun ke bawah. Penjaga gunung ini mau membawa Zia bener saja. Ternyata dia gak kuat dan jatuh. Memang kata temanku orang ketembalan itu 2 kali lebih kuat. Akhirnya temanku yang gendong sampai pos 1. Nah di perjalanan pos 3 ke pos 2 ada temanku yang sudah nungguin. Di situ kita penerangan cuma ngandelin handphone. Headlamp kita mati semua. Di sini gue nggak paham, entah baterai habis atau kenapa. Posisi masih hujan. Pas sampai di pos 2, ternyata di balik pohon itu temen gue teriak break. Ternyata ada trash bag berwarna hitam sangat besar.
Biasanya kalau naik gunung ada sampah kita yang bawa, tapi posisi kita nggak bisa bawa karena sikonnya kayak gini. Ya Allah, kenapa banyak banget sampah sih di gunung ini? Tapi kok di sini banyak banget sampah ya? Aku coba suruh temanku senter, kan mereka nggak mau. Aku bilang, udah sini aku yang nyenter. Nah, kok hilang sampahnya? Di sini aku panik dan temanku bilang, udah jalan. Ternyata bukan sampah dan itu hilang. Ya udah, akhirnya kita jalan sampai di pos 2. Di pos 2 kita sampai jam 10-an malam lah. Akhirnya kita santai dulu, istirahat sebentar. Kita udah lemah banget lah, capek fisik. Sebelum aku sampai pos 2 tadi, yang aku lihat hitam besar tadi yang kayak flashback gitu. Terus tiba-tiba kaki aku kram. Ngerasa mau jalan itu susah. Ku bilang break, kakiku sakit banget. Ku paksa karena dikit lagi ke pos 2. Keramaian tadi di mata kaki sampai ke dengkul di pos 2 ini. Pas ku duduk temenku bilang, anterin aku pipis yuk kak, sama yang lain aja. Kaki aku sakit, gak mau, aku maunya sama kakak. Please, kakiku sakit. Akhirnya temanku diantar pipis di belakang pohon besar. Setelah dia pipis, tiba-tiba di belakang arah dia kayak ada bola basket gebok gitu kena aku. Kayak ada bola basket besar tapi nyala gitu. Terus bola basket itu gebok kena belakang aku, nembus ke depan gitu. Di sini aku sesak, nggak bisa napas, semua pada panik dan baca doa. Akhirnya aku ditidurin, aku masih sadar dan melihat teman-temanku lagi doain. Gue lihat kecil-kecil mukanya dan suaranya kayak jauh gitu. Aku bingung aku kenapa. Temanku pas di bawah ternyata cerita. Dia bilang, aku teriak dari Gunung Gede ke Gunung Salak aja kedengeran. Pas di pos 1 kan ada ojek. Nanti cewek-cewek naik ojek buat turun duluan. Kita turun sebelum naik ojek. Nah pas sebelum naik ojek, di jalan itu berasa jauh banget. Perjalanan itu aku lihat guling terbang, cewek terbang banyak banget. Mungkin penghuni gunung situ marah karena banyak 2000 orang yang kesana. Pas kebetulan kita yang terakhir tuh. Tiba-tiba ada pohon tumbang nih. Ku bilang kayaknya kita gak lewat sini deh tadi. Kok ada pohon lapuknya deh. Tapi kok kita perasaan gak lewat sini tadi. Terus temanku yang senior ini kekeh. Karena kan dia udah naik kurang lebih 7 kali ya. Jadi ya udahlah kita nurutin apa mau dia. Tiba-tiba dari ujung sana ada pendaki juga. Dia pakai headlamp kelihatan gitu kan kalau malam terang gitu. Dia teriak, bang jalur mana bang, jalur kanan bang, kiri jurang. Ternyata 3 langkah ke depan lagi tuh jurang, bener aja nyaris kita masuk jurang. Balik kanan lah itu kita dari jurang itu. Kita bergegas mau turun, tiba-tiba kayak ada gempa gitu. Kita ngerasa kayak batu ada turun besar. Kita tatap-tatapan, kok kenapa lagi nih? Akhirnya kita sampai di pos paling akhir, ngurusin maksi semuanya. Aku ketemu temanku dan ternyata di bawah gak ada badai sama sekali. Lu mau ngapain? Ke atas. Gue mau ke atas lagi. Gue mau ikut pokoknya ke atas lagi. Dan itu tanpa sadar gue bilang kayak gitu. Lu sakit, jangan gila lu. Tapi gue tetep kekeh mau ke atas. Kalau lu gini terus gue gak mau temenan sama lu, itu kata teman gue. Bang jalan bang, nih bocah udah ngawur nih. Gue dinaikin ojek tuh sampai di base camp sekitar jam 2 pagi. Kita gak perlu istirahat, kita langsung pulang aja biar semua cepat selesai, biar gak berlanjut. Kita nyater angkot lah. Sampai rumah tuh kira-kira jam 7-an lah. Sampai sekarang pun aku gak tahu Zia kakinya patah tuh kenapa.